Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya dan berilah salam dengan salam yang sempurna. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu alayya haitsuma kuntum fa inna sholatakum tablughuni. So bersalawatlah kamu ke atas aku di mana sahaja kamu berada, karena sesungguhnya salat kamu akan sampai kepada aku. Wa qala aidan man shalla alayya marrah sallallahu alaihi asrah. Sesiapa yang bersalawat kepada aku sekali, niscaya Allah akan bersalawat ke atasnya 10 kali. Marilah bersempena hari yang mulia, hari Jumaat sebagai Sayyidul Ayyam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita salah satu amalan mudah dilakukan, senang dibuat, sempena hari Jumat, yakni memperbanyak salawat ke atas Rasul. Mari kita salawat ke atas Rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita ucapkan salam ke atas baginda. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma amin. Doakan mudah-mudahan semuanya sentiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa diberikan kekuatan
Islam, iman dan ihsan. Sentiasa ditolong, dibantu olehnya untuk memastikan masa-masa yang akan datang, saki baki umur yang masih tersisa, dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, lebih baik daripada masa-masa yang telah kita habiskan. Dengan harapan masa-masa yang tersisa ini dapat menutup kekurangan kita masa-masa yang lalu, dapat meluruskan perbuatan-perbuatan kita yang masih bengkok pada masa silam, memperbetulkan kesilapan-kesilapan yang telah lepas. Karena tentulah tidak ada sesuatu yang lebih mustahak dalam hidup, apalagi seiring dengan berjalannya masa, bertambahnya umur, atau mungkin berkurangnya usia, lebih tepatnya. Tidak ada yang lebih penting, lebih mustahak bagi kita, melainkan sentiasa mempersiapkan bekalan yang mencukupi, mempersiapkan diri bagi menghadap Ilahi, dan terusnya tentu menyediakan bekalan yang cukup, jawaban yang benar apabila kelak kita disoal dan dipertanggungjawabkan olehnya terhadap segala perilaku dan tindak tanduk amalan kita semasa kita di dunia. Itulah hendaknya yang menjadi keutamaan kita dalam hidup ini, sehingga apapun yang kita lakukan, sama ada ketika kita melakukan kerja-kerja sosial sebagai masyarakat, ahli masyarakat, atau ketika kita sedang menjalankan tugas-tugas terhadap keluarga kita, sebagai ahli keluarga kita masing-masing, atau sebagai apa saja yang kita lakukan, sebagai siapa saja yang kita lakukan di dunia ini, pastikan ianya ada nilai ukhrawi. Rugi rasanya bila kita sudah berpenat-penat memperuntukkan masa, tenaga, dan lain sebagainya, tapi rupa-rupanya ia tidak menambahkan bekalan kita untuk kita bawa balik, kembali, berpulang, menemui pencipta kita. Inilah yang patut untuk kita renungkan setiap saat. Karena memang dalam agama kita, sebagaimana pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari pada siri-siri yang lepas, salah satu masa yang perlu ada dalam hidup ini daripada 4 masa bagi orang yang berakal, dia mesti memperuntukkan masa untuk muhasabatun nafsi. Muhasabah diri.
buat penilaian. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Itu adalah masa, itu adalah amalan yang sangat-sangat besar artinya bagi kehidupan kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Umar bin Al-Khattab. Hitung oleh kamu diri kamu sendiri sebelum nanti kelak kamu akan dihitung dan dihisab. Mungkin sifat semula jadi kita tidak suka dinilai orang, dikritik orang, dikoreksi orang. Mungkin. Tapi kita wajib melakukan correction, penilaian, muhasabah untuk diri kita sendiri. Dilakukan oleh kita terhadap diri kita. Jika ini kita tidak lakukan, sementara jika ada orang buat penilaian terhadap kita, kita tak suka. Lalu apa yang patut kita banggakan apabila kita kelak kembali pada Allah SWT? Bagaimana mungkin kita dapat mengetahui kekurangan-kekurangan diri yang perlu disempurnakan sementara masih diberi peluang? Jika ibadah yang sangat mulia dalam agama muhasabatun nafsi kita abaikan. Itulah yang masalah pesan saya pada diri saya sendiri khasnya dan kepada pendengar amnya. Di samping kita terus menambah pengetahuan dan pemahaman kita terhadap agama Allah, tapi jangan sekali-kali kita abaikan amalan yang teramat sangat penting, yakni muhasabatun nafsi. Bagi kita yang telah biasa melakukannya, marilah istiqomah untuk terus melakukannya. Peruntukkan masa setiap harinya. Terpulang masa bila kita peruntukkan untuk diri kita. Dan bagi yang belum, mari kita usahakan untuk segera melakukannya. Muhasabatun nafsi. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita akan lakukan, amalkan pagi hari ini sebagai salah satu daripada upaya kita menambahkan bekalan untuk memahami lebih lanjut, lebih mendalam tentang firman Allah yang seterusnya, agar ia mendapat menjadi panduan untuk kita berjalan menemuinya. Semakin kita paham akan firman Allah, insya Allah semakin mudah kita hendak menempatkan diri kita. Semakin mudah kita untuk memposisikan diri kita di mana kita di hadapan Allah. Orang yang berjaya, orang yang tahu akan posisinya di hadapan Allah. Di mana ia, sebagai apa, sebagai siapa dia.
Itu penting sekali. Sehingga bila kita salah menempatkan diri kita di hadapan Allah, kesannya luar biasa. Yang biasanya karena kegagalan kita mengenali Allah dengan sebenar-benar kenal. Kalau di majelis yang resmi, katalah majelis kenegaraan yang penuh dengan protokol, dihadiri oleh yang di-Patung Agung dan yang mulia raja-raja, kita salah duduk, salah kursi, itu pun aib kita. Kita salah bertingkah, kita salah berpakaian, kita salah, aib kita, itu baru di majelis manusia. Di hadapan manusia. Dan kita pun manusia. Itu pun akan dianggap aib. Dan kita menyesal tak sudah. Bagaimana kita bila kita salah position di hadapan Allah. Salah kita menempatkan diri kita. Sepatutnya kita ini di mana sui hamba. Kita ini siapa baginya. Diharapkan itulah matlamat. Satu di antara matlamat yang kita ingin capai dengan usaha kita selama ini memperbanyak pengetahuan, memperdalam pengertian terhadap isi kandungan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, mari kita teruskan tadabbur kita hari ini menyambung apa yang kita pelajari minggu lepas, yakni surah Yunus. Insyaallah hari ini kita akan pelajari bermula ayat yang ke-76 daripada surah Yunus. 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ja'ahumul haqqu min 'indina qalu inna hadza la sihrun mubin. Falamma maka tatkala ja'ahum telah datang kepada mereka Firaun dan malaunnya, al-haqqu oleh kebenaran, oleh al-haq. Baik, saya tidak terjemahkan dahulu sebab nanti makna hak kita akan uraikan. Maka tatkala telah datang kepada mereka, yakni Qarun dan pengikutnya, al-haqqu oleh al-haq, min indina, saya pun tidak terjemahkan dalam bahasa Melayunya, karena nanti ada penjelasannya. Apa makna min indina? Qalu mereka berkata, inna hadza sesungguhnya ini merujuk pada al-haqqu, la sihrun mubin. Sungguh ianya sihir yang nyata. Ayat ini memperjelas lagi sifat dan perangai Fir'aun dan pengikutnya yang Allah nyatakan dalam ayat sebelumnya bahwa mereka itu adalah wakanu qauman mujrimin. Itu kan ayat ke-75. Dan adalah mereka itu kaum yang mujrimin. Dan ayat yang sedang kita pelajari ini, 76, memperjelas, mempertegas lagi maksud dan sifat
mereka sebagai kaum yang mujrimun. Gitu. Ya mas sekalian, di dalam Al-Quran kalimah mujrim, ini saya beritahu dahulu sepintas lalu. Kalimah mujrim, mujrimun, mujrimin, ajrama yujrimu fi'ilnya, isim fa'ilnya mufrad al-mujrim, ay al-murtakib, al-mujrimun, ay al-murtakibuna lijaraim. Al-mujrimun orang-orang yang banyak melakukan jaraim. Jaraim itu jarimah. Jarimah itu jenayah yang berat. Jarimah itu dalam bahasa Indonesia jenayah, kriminal. Tapi dalam Al-Quran bukan hanya kriminal karena perbuatan yang menyalahi syarak, tapi juga perbuatan yang menyalahi akidah. Ad-dhunub wal atham wal aghlab an takuna kufran yakhludu sahibuhu finnar wa yadzubillah. Yang kebanyakan penggunaan kalimah mujrim di dalam Al-Quran, ia merujuk kepada kekufuran. Pelakunya namanya kafir. Yang ancaman siksanya yakni kekal di dalam neraka. Wa'iyadzubillah tu'madzubillah. Itu mujrim. Ini paling besar sekali. Mujrim itu boleh katakan hampir semua dosa-dosa besar dia lakukan. Ima dosa besar jarimah yang ada kaitan dengan syariah, yang kita panggil jenayah, kriminal, ataupun dosa-dosa besar jenayah yang kaitan dengan akidah, syirik, nifak, apa saja. Jadi merangkumi semua jenis dosa besar dengan pelbagai jenisnya. Beza dengan al-munafikun. Al-munafikun seperti mana kita tahu, munafik yakni alladzina yudhiruna al-islam wa yubtinuna al-kufr. Orang yang menzahirkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Itu munafikun. Walaupun di sana juga ada dua bagiannya, ada nifak asghar, ada nifak akbar. Nifak asghar dosa besar. Nah, nifak akbar dosa besar, mengeluarkan seorang daripada agama, membatalkan syahadah. Nifak asghar dosa besar tapi tidak mengeluarkan seorang itu dari pada agama. Kafirun, ada juga istilah kafirun. Kafirun ay al-jahidun alladzina yu'minuna billahi wa rusulih. Kafirun jadi orang yang menentang, melawan, membangkang, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu kafir. Yang di dalam Al-Quran, kafirun yakni bermaksud lawan kepada al-mu'minun. Kafir lawannya mukmin. Pun demikian juga ada besar, ada kecil. Ada besar, ada kecil. Kufur besar, kufur kecil. Kufur besar, dosa besar, kekal dalam neraka, batal syahadah. Kufur kecil, dosa besar, tapi tidak mengeluarkan orang daripada agama. Di sana juga ada al-musyrikun. Ay alladzina ya'buduna ghairallah aw ya'buduna ma'ahu ghairah. Orang yang menyembah selain Allah, menyekutukan Allah. Pun ada besar, ada kecil. Syirik besar, syirik kecil. Di sana juga ada al-fasikun. Kadang-kadang fasikun. Orang fasik.
Ay al-mutamarriduna 'ala Allah Ta'ala, al-kharijuna an ta'atihi ta'ala. Al-fasikun merujuk pada orang-orang yang melampau, berterusan menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berterusan dan bersikap melampau dalam menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Ai al-kharijun, orang yang menyeleweng, menyimpang, ibarat kereta api yang sepatutnya berjalan di atas landasannya, ia terkeluar. Itu fasik. Kharij. Sebab itu ada yang besar, ada yang kecil juga. Fasik ini. Sehingga kata Ar-Raghib Al-Isfahani, fasik itu lebih umum daripada kufur. Sebab bila orang melakukan apa jenis kekufuran, kita juga disebut fasik. Tapi tidak semua perbuatan fasik disebut kufur. Sebab fasik termasuklah dosa yang kecil pun karena penyelewengan. Mungkin kereta api tadi keluar dari sana sikit aja, tapi taklah sampai tergelincir. Di orang yang sebenarnya lurus di dana Allah, tapi kena sikit-sikit aja, walaupun tidak menyebabkan ia keluar dari jalan, pun dikira fasik. Jadi hatta yang paling kecil pun disebut fasik. Nah, daripada sekian banyak istilah-istilah itu jemaah sekalian, mujrim itu merangkumi semua tadi. Jadi bila sebut mujrim, fasik pun dilakukan, kufur pun dilakukan, syirik pun dilakukan, munafik jangan tanyalah. Dosa besar dibuatnya dengan pelbagai jenis macam dosa besar. Dosa kecil pun demikian juga. Si mujrim itu yakni predikat orang jahat yang paling maksimum lah tu. Yang paling maksimum. Wa'iyadzubillah. So Fir'aun dan Malaunnya, Allah kata mereka ini mujrimin, kauman mujrimin. Sehingga bila dah macam itu predikat dia, gelaran dia, maka apabila falamma maka tatkala datang kepada mereka al-haq, hak itu pula min indina, mereka dengan bersahaja, dengan ringan, dengan rileks, dengan selamba, mereka kata, ini sihir ini. Begitu ringan, begitu mudah, begitu selamba bagi komentar, bagi penilaian terhadap al-haq min indillah, sihir. Dalam bahasa mudah, tanpa berfikir panjang. Sia kebenaran yang datang kepada mereka sikit pun tidak menyentuh hati mereka. Karena mereka orang-orang mujrim. Begitu bebalnya hati mereka. Paham ya? Jadi apa ya? Sesuatu yang sangat terang benderang. Sangat terang benderang. Katalah gula yang sangat manis. Semua orang kata manis. Karena dia seorang yang bebal sangat, rusak derianya. Lidahnya rusak. Suruh rasa sedikit, pahit. Tanpa berfikir panjang. Bukan gula itu yang pahit, dirinya yang sudah rusak. Sehingga sedikit pun lidahnya tidak dapat merasai manisnya gula, walaupun sedikit. Itu kan sudah sangat hancur itu. Mujrim itu macam itu. Bahkan gula pun dikatakan garam, karena matanya tak nampak langsung. Dan lain sebagainya. Itu mujrim. Sekarang saya ingin sampaikan sarhul mufradat dahulu. Karena ayat ini rupanya perlu penjelasan daripada kalimat-kalimat kosakata yang dipilih oleh Allah di dalam ayat yang ke-76. Yang pertama, jemaah sekalian,
saya ingin sampaikan apa makna al-haq di dalam Al-Quran. Apa mafhumul haq di dalam Al-Quran ini. Dari segi bahasa, lughatan, hak itu maknanya at-tubut. Hakun maknanya tubutun, tetap. Sesuatu yang tetap, yang mantap. Ibarat tiang dipacak macam paling orang nak buat bangunan ke, tiang apa ke, jalan raya ke, MRT kan, sangat-sangat tetap, mantap, tak akan goyang sikit, tak goyang sikit pun. Bahkan jika sekiranya ada gempa bumi pun dia tak akan runtuh, tak akan roboh. Itu makna tubut. At-tabat. Dari segi bahasa. Yang kedua namanya al-wujub. Hak maknanya wujub, pasti. Sesuatu yang pasti. Kalau katalah berkaitan peristiwa, pasti berlaku. Contoh. Kalau dikatakan berita, pasti sesuai dengan yang dikatakan. Wujub. Yang ketiga, hak dari segi bahasa maknanya nasib. Nasib itu habuan, bagian. Hak pun maknanya habuan, bagian. Contoh, awak ada bagian tak? Saya dapat habuan tak untuk dari pembagian ini? Ada pembagian apa ni? Bantuan. Ada bantuan daripada kerajaan ni sepenuhnya ni. Kita orang ni dapat hak tak? Dapat bantuan. Dapat habuan tak dari bantuan itu? Tu hak. Dan hak dari segi bahasa, ini dari segi bahasa, lawan kepada al-batil. Lawannya. Hak lawan batil. Contoh umpamanya, hak yang bermakna tubut, sabat, tetap, tidak berubah-ubah. Macam itulah rupa daripada mula ada hingga bila-bila masa. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-63. Surah Al-Qasas ayat 63. Kita ya supaya kita dapat tadabbur lebih. Al-Qasas 63. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina haqqa 'alaihimul qaul Rabbana haula'il ladziina aghwaynahum kama ghawaina tabarra'na ilaik maka nu iyana ya'budun. Ini berlaku kelak pada hari kiamat ya. Ketika orang yang menyesatkan ketika orang yang disesatkan telah dipertemukan dikumpulkan dengan mereka yang menyesatkan. Berlaku di akhirat nanti bila pak turut telah dipertemukan dengan apa lawan pak turut? Yang diturut lah, yang diikuti. Pengikut dengan yang sama-sama sesatnya. Dia sesat lalu menyesatkan orang lain dan yang siadik pertemukan. Apa kata mereka? Qala alladziina haqqa 'alaihimul qaul. Berkatalah orang-orang yang haqqa 'alaihimul qaul. Hak ini maknanya sabit, tetap. Alaihim atas mereka al-qaulu, qaul, maknanya firman Allah, kataman Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan pada zaman azali. Orang yang buat seperti ini, keputusan Allah adalah tetap. Nanti di akhirat tempatnya di sini. Orang yang buat itu di akhirat tempatnya di situ.
Orang yang sesat tempatnya di neraka. Orang dapat hidayah tempatnya di surga. Keputusan ini bersifat tetap. Tidak akan diubah-ubah. Ini namanya hak. Tidak ada perubahan sama sekali. Masa bertukar sekalipun. Orang yang menyekutukan Allah tempatnya di neraka. Orang yang mengisahkan Allah tempatnya surga. Ini hak tetap sabit. Mulai pada zaman sebelum adanya alam semesta hingga masa ketika alam semesta sudah dibinasakan dan berpindah ke alam akhirat. Karena sini hak. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Itu mana hak, mana sabit. Jadi sesuatu yang tidak berubah-ubah. Sebab itu la ilaha illallah kan disebut qaulul haq. Ada orang baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah qaulul haq alaiha nahya wa alaiha namut alaiha nub'atsu hayyan insyaallah minal aminin. La ilaha illallah itu kalimatul haq yang tetap. Di atasnya kami hidup. Dan dengannya kami nanti akan mati. Dan dengannya pula kita akan dibangkitkan. Kalimat tetap. Tidak akan rusak, tidak akan rubah. Sungguh pun katalah seluruh. Misal contohkan. Andaikan. Seluruh makhluk di muka bumi katakanlah. Tidak mempercayai bahwa Allah itu Esa. Tidak ada sekutu. Kata seluruh makhluk Allah. Kebenaran la ilaha illallah. Tauhid itu tidak terjejas sama sekali. Allah tetap Esa dan Allah tetap satu Tuhan yang berat disembah. Sungguh pun tidak ada makhluk yang mengakuinya. Paham ya? Itu kalimatul haq. Berbeza dengan ucapan kita, ya mas sekalian. Kalau kita menyampaikan satu teori, satu pandangan, bila ramai orang menerima pandangan kita, idea kita, nilai kebenaran idea kita, gagasan cadang kita akan bertambah. Seiring dengan bertambahnya orang yang menerimanya, yang mengakuinya. Tapi bila idea yang kita lontarkan ditolak oleh ramai orang, semakin ramai menolak, kebenaran idea kita menurut kita itu tidak lenyap sama sekali. Kenapa? Kebenaran yang bersumber dari akal kita tidak sabit. Nilai kebenarannya bergantung pada ada atau tidak ada orang yang menerima, yang mengaku, yang mengiktirafnya. Lainlah Allah. Qaulul haq katalah. La ilaha illallah. Itu makna pertama. Kemudian ada hak bermakna tadi wujub. Wajib, pasti. Hak maknanya pasti. Wujub itu sesuatu yang wajib, mana pasti. Jadi kalau Allah kata umpamanya, Ghalabatir Rum, Ghulibatir Rum, Rum telah dikalahkan. Dan selepas kekalahan mereka nanti akan menang. Masa turun ayat itu, Rum memang telah dikalahkan. Tapi dan beberapa tahun kemudian, Rum nanti akan menang, mengalahkan Parsi. Ini firman Allah. Allah memberitahu yang Rom suatu saat, hanya beberapa tahun, kemudian akan berjaya mengalahkan Parsi. Ini pemberian dari Allah. Dan Allah beritahukan ketika Rom dikalahkan teruk oleh Parsi. Nah, adakah berita ini nanti pasti berlaku atau tidak? Jawabnya pasti. Kenapa? Karena itu al-haq. Itu bukan ramalan. Apa yang disampaikan oleh Allah bukan ramalan. Kalau kita namanya ramalan. Ramalan cuaca. Ramalan cuaca, ramalan masa depan. Ya. Sehingga orang yang main saham pun penuh dengan ramalan, penuh dengan spekulasi kan. Apalah, you beli ini, nanti akan naik. You beli ini akan tuh. Diramal akan naik.
Beli sahamnya, rupanya turun. Menyesal dia. Kita ini hanya perlu andai-andaian. Yang kita fikirkan pasti akan berlaku, tak pun berlaku. Berbeza dengan jika Allah yang berfirman. Jika Allah yang beritahu, pasti. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala contohnya dalam surah As-Sajdah. Ini sekadar contoh, banyak contohnya. Surah As-Sajdah ayat 13. Yang tadi dibaca oleh Pak Imam subuh tadi. Dan saya yakin jamaah sekalian sudah menghafal surah As-Sajdah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-13 itu. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin huda. Kalaulah kami berkehendak, niscaya kami telah berikan tiap-tiap diri seseorang, kita lah maksudnya, akan petunjuknya. Kalau Allah masyiah, tidak ada orang sesat. Semuanya mukmin, semuanya muslim. Ini Allah yang kata. Lau. Tapi kan mustahil. Allah memang menyuruh kita beriman kepadanya. Itu iradah Allah. Tapi Allah bagi kita kebebasan untuk memilih. Kenapa Allah tidak masyiah saja? Tidak ciptakan semua manusia ini beriman padanya. Adakah Allah tidak berkuasa? Berkuasa. Tapi bukan itu yang Allah kehendaki. Yang Allah kehendaki, Allah hanya suruh kita beriman. Semua orang beriman. Kemudian kita diberi kebebasan memilih. Nak beriman atau nak kufur? Rupanya setelah manusia diberi pilihan sama ada milih kufur ataupun iman. Walakin haqqal qawlu minni. Tetapi telah pasti ucapanku ini, kata Allah. Firmanku ini pasti berlaku. Apa firman Allah yang pasti berlaku? La amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Sungguh pasti aku akan penuhkan, atau sungguh pasti aku akan isi hingga penuh neraka jahanam itu dari golongan manusia, golongan jin dan golongan manusia semuanya. Kenapa? Bermakna Allah sudah mengetahui bahwa ramai daripada manusia dan jin nanti lebih banyak, lebih ramai memilih kufur daripada iman. Walaupun Allah suruh mereka iman. Allah suruh mereka beriman, tapi kita diberi pilihan. Nak pilih iman sila, nak pilih kufur sila. Bila pilih iman, surga. Bila kamu pilih untuk kufur, neraka. Tapi aku, kata Allah, aku suruh kamu iman. Tapi aku tak paksa. Akhirnya ramai rupanya manusia yang lebih memilih kufur. Dan Allah beritahukan apa yang Allah ketahui ini. Apa yang Allah ketahui bahwa manusia akan lebih ramai memilih kufur, Allah beritahukan dalam ayat ini. Ya, neraka jahanam nanti aku akan isi penuh daripada golongan jin. Itu karena mereka memilih kufur. Nah, betulkah firman Allah ini nanti? Pastikah ia berlaku? Sebab Allah dah beritahu pada kita. Dalam Al-Quran. Allah sudah ketahui semenjak zaman azali. Adakah betul nanti di akhirat neraka jahanam banyak dihuni oleh ramai manusia dan jin? Jawabannya iya. Karena firman adalah hak, pasti berlaku. Jadi jangan apa namanya barangkali, oh tidak. Bila Allah berfirman pasti berlaku. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin pasti. Man ja'a bil hasanati bihasanati. Siapa saja yang melakukan kebaikan falu asur amsalihah, maka baginya aku akan bagi 10 kali ganda. Betul ke? Pasti. Allah yang berfirman apa? Mathalan yunfikuna amwalahum, orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti mana satu benih biji yang merupakan 7 tangkai, tiap tangkai 100. Mana digandakan 700. Betul ke? Pasti. Jangan. Wala yuhliku sahiru aisu ata.
orang pengamal sihir, pelaku sihir itu tidak akan berjaya selama-lamanya? Betulkah orang sihir tidak akan berjaya? Pasti akan gagal. Wala yahikul makru wala yahikul makru sayyi ila bi ahli. Dan tipu daya yang jahat itu tidak akan menimpa keburukannya kecuali pelakunya. Betulkah nanti orang yang melakukan tipu daya jahat ini akan terkena akibat buruknya? Senjata makan tuan? Jawabannya pasti. Dari mana kita pasti? Allah yang beritahu. Jadi jangan diragukan akan kebenarannya. Itu hak makna yang kedua. Maknanya pasti. Yang ketiga, hak maknanya habuan. Tadi saya katakan hak sama dengan habuan. Hadzun atau nasibun. Habuan, dah memang habuan, nasib lah. Nasib ini sebenarnya bahasa Arab ya maksudnya. Nasibun itu bahasa Arab. Yang dalam bahasa Melayunya sebenarnya nasib itu habuan, bagian. Hazzun. Hak tapi artinya habuan. Firman Allah Subhanahu wa taala contoh dalam surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-19. Dzariyat ayat ke-19. Sengaja saya sampaikan ini jamaah sekalian nanti supaya kita tahu apa maksud al-haq dalam ayat yang kita pelajari ini. Sesuatu yang dibawa oleh Musa disampaikan pada Fir'aun dan kaumnya itu hak. Apa mana hak di situ? Itulah. Kalau hak itu mana merujuk kepada ajaran Nabi Musa, betul. Tapi apa maksudnya? Dalam surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Wafi dan berada pada atau bersama. Ada mereka fi ini fi musahabah. Yani ada bersama harta-harta mereka. Mereka ini mereka orang mukmin yang baik. Orang mukmin yang baik, orang mukmin yang sebenarnya beriman, mereka sedar bahwa ada bersama harta-harta mereka yang mereka miliki itu, yang mereka cari dengan titik peluh mereka ini, hakun habuan lisail bagi orang yang meminta, wal mahrum dan orang-orang yang terhalang mendapatkan habuan. Saya ulangi. Ciri orang mukmin yang sebenar itu sedar betul bahwa harta yang Allah berikan pada mereka melalui usaha keras mereka, usaha gigih mereka mencarinya, setelah sekarang berada di tangannya sepenuhnya, mereka yakin, mereka sedar walaupun ini semua anugerah Allah kepada diri ini, selepas diri ini berusaha, rupanya bukan 100% hak saya terhadap benda ini. Saya tidak punya hak 100% kepada harta ini. Kenapa? Karena ada dalam harta ini habuan orang lain. Hak di sini mana? Habuan. Perlu aku berikan kepada as-sa'il yang meminta-minta, miskin yang meminta sa'il. Miskin yang tak mau meminta itu namanya mahrum. Diberikan. Karena ia hak, ia habuan, tidak perlu diminta. Itu hakikatnya orang miskin ya mas kalian punya hak, punya habuan daripada harta kita. Dan mereka sebenarnya tidak perlu minta apa jadi habuan mereka. Kita mesti berikan sebelum pun diminta. Hak di sini banyak hazzun, habuan. Namanya habuan. Yang berikutnya, yang ketiga, yang keempat. Hak maknanya lawan batil. Hak itu lawan batil. Batil lawannya hak. Malam lawan siang.
atas lawan bawah. Nah, gitulah. Jadi hak lawannya batil. Itu ada dalam firman Allah Subhanahu surah Al-Anbiya ayat yang ke-18. Surah Anbiya ayat yang ke-18. Tolong dengar betul-betul ya Mas sekalian ya. Jadi boleh terus rujuk Al-Anbiya ayat 18. Nah, terus saja semua tahu terrujuk. Takut nanti ada yang tahu terpaksa tanya yang lain, akhirnya nanti jamaah disibukkan dalam chat. Itu tak baik juga nanti. Akhirnya jamaah nanti sibuk dalam chat nanti. Tanya itu, tanya ini, ucapan terima kasih sana. Akhirnya sibuk dengan chat sehingga tidak tumpu dalam pembelajaran tafsir. Itu kurang baik. Kurang baik. Itu dengar baik-baik. Surah Al-Anbiya ayat 18. Tujuan saya supaya semuanya dengar dan tak perlu tanya surah apa, ayat berapa. Begitulah. Sebab kalau tidak nanti masuk chat. Akhirnya main chat. Dijawab sana sini dan seterusnya. Allah SWT berfirman dalam Al-Anbiya 18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bal naqdhifu bil haqqi. Masya Allah. Alal batil. Alal batil. Fayat mau fa idza huwa zahiq. Bahkan naqdhif qadhafa itu maknanya membaling, meluntar. Meluntarkan, membaling, qadhaf. Ingat ya, kan ada kalimat qadhaf dalam agama. Tuh ada seorang menuduh, ada seorang muslim menuduh orang lain berzina tanpa bukti, itu namanya qadhaf kan. Yang bahasa Melayu dipanggil kazaf itulah. Sebenarnya qadhafun, lalu jadi qazaf. Melontar, membaling. Dan kami baling, kami campakkan kebenaran al-haq kepada mana? Ke atas apa? Alal batil. Jadi batil menjadi sasaran lontaran. Ibarat kita melontar jumroh, batunya itu kita baling mengena objeknya. Oh, begitu. Jadi hak itu ibarat peluru, batil itu sasarannya. Akhirnya apa? Fayat mahuhu. Kebenaran menghancurkannya. Kebenaran menelannya bulat-bulat. Faidah wa zahiq. Tiba-tiba si batil itu zahiq. Hilang. Lenyap. Bukan hanya pindah tempat. Kalau kebatilan hanya dapat kalau kebenaran hanya dapat mengusir kebatilan, batil hanya pindah tempat, itu belum zahiq namanya. Dahulu di kawasan sini banyaklah tempat-tempat maksiat. Tempat maksiat. Karena kita ada gerakan amar ma'ruf nahi munkar, akhirnya tempat maksiat kawasan kita sekarang sudah bersih. Tempat kita bebas daripada maknanya amar ma'ruf nahi munkar kita, kebenaran yang kita percaya menghilangkan batil. Jangan-jangan tidak menghilangkan batil, hanya memindahkan kebatilan. Karena maksiat berpindah ke tempat lain rupa-rupanya. Itu hanya bukan zahiq. Zahiq hanya pindah tempat. Berbeza. Apa namanya? Batil hanya pindah tempat, bukan zahiq. Nah ini hak lawannya batil. Jadi bertembung. Mestilah batil datang dahulu, baru hak datang kemudian. Sebagai peluru istilahnya. Sehingga ada yang berkata begini. Kebenaran yang diperjuangkan oleh kita belum dikatakan maksimum, sekali kebenaran itu belum dapat menghapuskan sama sekali kebatilan. Jika kebenaran yang didakwakan oleh kita hanya sekadar hanya memindahkan kebatilan ke tempat yang lain, itu maknanya kebenaran belum sempurna kejayaannya. Bukan tak berjaya, belum sempurna. Sebab kalau ikut Al-Quran, hak itu mesti boleh merenyahkan, bukan memindahkannya, menzahikkan kebatilan. Dan yang kelima, al-haq dalam Al-Quran
itu diguna pakai sebagai ismun min asma'illah. Ismun min asma'illah. Hak itu di dalam Al-Quran dari segi bahasa ya, diguna pakai merujuk pada salah satu daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Hakun makna kelima dari segi bahasa sebagai salah satu nama Allah yang jumlahnya 99 itulah. Ya, sekarang contoh jamaah boleh lihatlah di dalam surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ayat yang ke-62. Al-Hajj 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di dalam ayat itu Al-Hajj 62 ada keratan ayat yang berbunyi Dzalika bi annallaha huwal haqq. Dzalika bi annallaha huwal haqq. Dzalika itulah. Bi annallaha kerana sesungguhnya Allah itu Allah Tuhan satu yang berat kita sembah itulah yang la ilaha illallah itulah sifatnya. Huwa dia Allah al-haqqu. Al-haqqu ini sebagai salah satu daripada asmaul husna. Nah, sekarang nih. Kalau al-haqqu yang menjadi nama Allah ini katakanlah kita fahami dengan mengambil kira makna-makna al-haq yang kita jelaskan tadi. Sehingga mana al-haq ini pertama, sabit. Allah itu tetap. Sabit. Allah al-haq mana Allah sabit. Allah mulia. Orang ada makhluk memuliakannya ke, makhluk menghinakannya ke, Allah tetap mulia. Kalau telah Allah mulia, hamid. Kemuliaan Allah tidak bertambah. Sungguh pun seluruh makhluk mengakuinya, mengiktirafnya. Kemuliaan Allah tidak akan berkurang sedikit pun. Jika seluruh makhluk tidak seorang pun memuliakannya. Sebab apa? Kemuliaannya, hamidnya, sifat terpujinya, sabit. Tak ada tokok tambah. Itu Allah sebagai al-haq. Pasti sudah benarlah, wajib adanya, wajib apa? Oh, Allah itu Maha Pengampun. Iya, pasti. Pasti. Dahulu Maha Pengampun, sekarang Maha Pengampun. Bila Allah kata innallaha ghafurur rahim, mana boleh tipu-tipu. Jangan-jangan Allah ni hanya nak bagi kita suka-suka bahwa dia itu masih penyayang. Jangan nak menyangkan hati kita. Oh, tidak. Pasti. Pasti. Jadi bila Allah al-haq, mana selain Allah namanya batil. Begitulah. Bila Allah aku ala al-haq, katalah dari segi ubudiyah, mana aku saja al-haq yang ada hak untuk kamu sembah. Maknanya selain aku batil. Tak ada hak untuk kamu sembah. Aku sang ada habuan kamu sembah. Karena pengabdianmu itu adalah hak aku, habuan aku, kata Allah, maka sebenarnya kamu tidak perlu menunggu suruhan, apalagi paksaan daripada aku untuk kamu memberikan ubudiyah kamu kepada aku. Ibarat orang yang berhutang, orang yang memberi pinjaman, ada hak balik, ada habuan yang mesti dibayar semula oleh yang. Oleh itu orang yang berhutang tidak perlu menunggu tagihan, tuntutan. Tagih aja lah. Karena itu habuan. Ibarat orang miskin ada habuan daripada uang zakat yang ada dalam diri kita. Tak perlu mereka merayu-rayu minta habuan mereka. Dan al-haq itu dari segi bahasa, jika kita artikan al-haq sebagai
nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna bahasa ya Mas Yan, ya. Itu al-haq makna dari segi makna bahasa di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Nah, kemudian sekarang kalau kita kaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat yang ke-76 ini. Dari segi istilah memanglah, dari istilah tidak banyak berbeza itu. Hak dari segi istilah, kullu haqqin misalnya qablu wajib, ay al-haqqu al-hukmul mutabiq lil waqi'. Hak dari segi makna istilah ialah al-hukmul mutabiqu lil waqi'i. Satu ketetapan, keputusan yang sesuai dengan kenyataan. Itu hak. Satu keputusan yang sesuai dengan kenyataan. Ucapan sesuai dengan realiti. Berita sesuai dengan kenyataannya seperti itu. Allah pernah mengistiharkan dirinya, la ilaha illa ana, tiada Tuhan yang berhak kamu sembah melainkan aku, kata Allah. Itu hukum namanya, itu kebesaran Allah. Maka betulkah realitinya begitu? Iya. Realiti dia memang begitu. Tidak ada zat yang berhak untuk disembah melainkan dia. Begitulah maksudnya. Al-hukmul mutabiq lil waqi'. Wa yutlaku 'alal aqwa, boleh jadi berkaitan dengan ucapan, firman, keputusan Allah, berita yang Allah sampaikan, atau berkaitan dengan akidah. Namanya akidah tauhid, kita belajar banyak akidah tauhid macam-macam. Semua yang Islam kita ajar kita, semua yang akidah Islam yang Islam ajar kepada kita tentang Allah, itu adalah al-haq, sesuai dengan nyatanya begitu. Bila Allah kata Allahu samad, betul Allahu ahad, betul ke Allah itu Esa? Ini keputusan Allah. Allah sendiri kata, aku dah putuskan bagi kamu, tetapkan bagi kamu bahwasanya Allah itu Esa. Betul ke Allah ini Esa? Sesuai dengan realiti. Boleh dibuktikan. Membuktikan keesaan Allah jauh lebih mudah daripada membuktikan Tuhan itu lebih daripada satu. Itu sudah dibuktikan dalam kajian ilmiah oleh orang cerdik pandai. Katalah A berfahaman tauhid, B berfahaman syirik, katalah. Lalu debat agama berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa, yang satu Esa, dengan ketuhanan yang berbilang-bilang, banyak Tuhan. Berhujah dengan pelbagai alasan. Orang yang berfahaman tauhid mempertahankan keesaan zat yang maha disembah itu lebih mudah daripada mempertahankan fahaman orang yang bertuhankan banyak. Jadi mempertahankan fahaman monoteism itu lebih mudah daripada fahaman politism. Syirik. Akidah demikian juga. Karena sesuai dengan realiti. Allahu samad. Allah itu satu-satunya tempat menggantungkan harapan, tempat memuja, tempat meminta, tempat berserah. Betul ke? Itu keputusan Allah. Sesuai dengan realiti. Tak percaya? Sila. Allah kata. Sila. Ada ke tempat kamu berharap, tempat kamu bergantung, tempat kamu bermohon, tempat kamu menyandarkan segala-galanya nasib kepada selain aku? Allah kata. Allahu samad, saya dengarkan. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah kata, Allah dah bagi keputusan kepada kita, hukum, bahwa dia itu tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Tidak punya anak dan maknanya tidak punya bapa karena tidak diperanakkan. Betul ke? Sesuai dengan realiti. Allah kata, jika kamu tidak percaya, buktikan bahwa aku diperanakkan.
bahwa Allah yang Maha Esa itu diperanakan atau punya bapa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Oh, itu lagi dahsyat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dari segi akidah, al-hukmul mutabik lil waqi'. Wal adyan, dalam agama, wal madhahib, dan apa sajalah. Selain itu maknanya ya batil lah. Selain Allah maknanya batil. Selain Allah maknanya tidak pasti. Selain Allah maknanya tidak tetap. Gitu kan? Selain Allah tidak pasti, tidak tetap, batil. Apa lagi ya? Tadi. Tidak punya hak. Yaitu kebenaran yang datang pada Allah sifatnya tetap. Dahulu macam itu, sekarang macam itu. Itu yang selalu saya sebut kebenaran mutlak. Saya selalu gunakan istilah itu karena itu dahulu yang saya dapat. Kebenaran mutlak. Sementara kebenaran yang datang dari selain Allah mungkin hanya hasil pikiran seseorang, pendapat seorang, itu hanya bersifat nisbi. Nisbiyun, relatif. Dan itu diakui oleh semua sarjana muslim daripada dahulu. Tokoh Islam katalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah mengakui perkara ini. Inna ra'yi shawabun yahtamilul khata' wa ra'ya ghairi khata'un yahtamilus shawab. Pendapatku yang aku yakini ia adalah benar. Tapi mungkin salah. Masya Allah. Dan pendapat orang lain yang berbeza dengan pendapatku, aku yakin salah. Tapi mungkin benar. Kenapa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i kata begitu? Beliau sangat menyadari akan kenisbian pendapatnya. Itu luar biasa. Orang alim, tapi tidak berani memutlakkan pendapatnya. Itu kalau semata-mata pendapat lah. Lainlah kalau yang disampaikan itu firman Allah. Sudah jelas-jelas hukumnya. Al-hukm yang betul jelas-jelas Allah kata wajib. Jelas-jelas Allah kata haram. Jelas-jelas Allah kata ini larangan. Ya, itu bukan pendapat itu. Itu Allah yang firman. Kita tak boleh kata menurut pendapat saya bahwa arak itu adalah haram. Itu bukan pendapat. Itu bukan pendapat. Itu ketetapan Allah, itu al-haq. Menurut pendapat saya, riba itu adalah haram. Itu tak betul. Sebab apa? Sebab itu bukan pendapat. Jadi jangan fikir statement itu betul ya. Menurut pendapat saya, riba itu haram. Sebenarnya salah itu. Salahnya di mana? Salahnya bukan riba itu haram. Salahnya yang dia kata menurut pendapat saya. Itu yang salah. Macam mana haramnya riba boleh berpendapat saya, pendapat kita? Itu Quran yang cerita. Lainlah kalau begini. Menurut pendapat saya, praktik sewa menyewa yang Anda lakukan ini, praktik jual beli yang Anda lakukan ini, praktik pinjam meminjam yang konvensional ini, menurut pendapat saya dan sarjana saya yang berasal yang saya baca, adalah termasuk riba. Adalah haram karena termasuk riba. Nah, itu boleh. Bezakan ya. Menurut pendapat saya, yang saya ikuti, praktik jual beli, sewa menyewa, pinjam yang seperti sekarang ini, bank-bank konvensional ini, adalah haram. Karena menurut pendapat saya, praktis itu termasuk riba. Itu boleh. Kenapa? Karena ada ulama lain yang mengatakan, tak, kalau menurut saya, sewa menyewa seperti itu, hutang-hutang seperti ini tidak riba. Riba yang dimasukkan Al-Quran tidak seperti itu. Itu boleh, berbeza. Yang berbeza pendapat tentang praktik yang ada. Bukan berbeza tentang hukum riba. Paham ya? Sebab kadang ada orang, bila kita baca buku telah, orang berpendapat, ada pendapat mengatakan bahwa hutang-hutang ala yang sekarang ini, seperti mana bank-bank konvensional ini, dia kata halal. Karena halal. Ada pendapat begitu. Lalu kita mengatakan, sekarang ini apa nak jadi dunia?
Ada orang yang menghalalkan riba. Kan benar jelas-jelas riba. Nah, di sinilah silapnya. Akhirnya nanti kita tidak teratur cara berpikir. Yang disepakati riba itu haram. Itu disepakati, itu Quran. Itu hak. Itu al-hukmu al-mutabiq lil waqi'. Tapi adakah praktik yang seperti ini termasuk riba yang Quran haramkan? Nah, itu yang dibincangkan oleh ulama. Ada satu buku yang sangat menarik. Dulu saya ada buku itu, tapi tak tahu tiba-tiba sekarang saya cari tak jumpa. Saya sayang sekali. Ya dulu ya mungkin ada orang pinjam kan, saya pindah tempat akhirnya dia hilang. Buku itu taklah setebal mana, ya lebih kurang hanya dalam 300 lebih muka surat gitu aja lah. Yang menariknya buku itu, separuh bagian pertama itu cerita tentang haramnya sistem perbankan sewa menyewa yang ada sekarang. Dikeluarkan bukti-bukti bahwa sistem perbankan sekarang kebiasaan ini adalah haram. Karena dikatakan termasuk riba yang Al-Quran. Bla 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 bla. Jadi kita baca sampai separuh kita kata, oh iya, saya terima pendapat ini. Saya memang betul lah. Memang sebenarnya mana haram karena ia termasuk riba yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Menurut penganalisa itu. Baca aja bagian yang kedua, separuh yang kedua hingga akhir. Yang tidak memasukkan praktik jual beli sewa menyewa yang ada sekarang ini termasuk riba, maka menganggapnya ia halal. Karena dia termasuk riba. Habis baca kita pun, ya juga ya. Ya juga. Menarik buku itu karena kedua-duanya punya pandangan berbeza dalam masalah dengan alasan yang mereka sepakat tentang haramnya riba, tapi mereka tidak sekata tentang menghukum praktik yang ada sekarang ini riba atau bukan. Bezakan itu. Yang tidak mereka sepakati itu berdasarkan pendapat, sifatnya nisbi. Tentang haramnya riba, itu qat'i, itu al-haq. Bila ini tidak dibezakan, itu akhirnya jadi, luar biasa gaduhnya ya mas sekalian. Luar biasa gaduhnya. Itu cara berpikir yang sistematik. Ya? Jadi hak itu kembali kepada hukum, keputusan, sama ada ucapan atau ketetapan atau apa saja berita yang sesuai dengan kenyataan. Yang meliputi segala-galanya, akidah, agama, pendapat, dan sebagainya. Yang lebihnya. Nah, sekarang bila kita kaitkan dengan ayat ini, surah Yunus ayat 76, lalu apa maksud al-haq yang dibawa oleh Nabi Musa ini? Apa yang dimaksudkan al-haq yang dibawa oleh Nabi Musa kepada Fir'aun ini? Yang dibawa oleh Nabi Musa, ayat-ayat Allah yang Nabi Musa bawa kemudian untuk disampaikan pada kaumnya, khasnya Fir'aun dan pengikutnya, ayat itu secara umum ada dua. Secara umum ada dua. Satu ayat merujuk ajaran Allah, yakni Taurat, suruh sembah Allah, mempercayai bahwa Musa ini utusan Allah, meyakini bahwa di akhirat nanti akan dibanggai bla 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 itulah. Yang kedua, mukjizat. Ayat maknanya mukjizat. Tongkat ajaib Nabi Musa, tangan ajaib Nabi Musa, kepit aja keluar. Keluar jadi torchlight lah. Jadi torchlight. Jadi kalau gelap-gelap Nabi Musa ni dah senang. Kalau tak ada elektrik, senang. Kepit aja. Itu ayat. Jadi ada dua. Tak kiralah ayat yang berupa ajaran Allah untuk disampaikan kepada Fir'aun, atau mukjizat Nabi Musa, sama ada berupa tongkat ke, ataupun tangan ajaibnya. Itu adalah al-haq. Hak dalam arti kata, seperti mana kita pelajari tadi. Apa yang disampaikan oleh Musa itu adalah kebenarannya bersifat mutlak. Fir'aun menerima ke, kaum Fir'aun menerima ke, mereka menolak ke, menolak mentah-mentah ke, nilai kebenaran ajaran Musa tidak berkurang. Sikit pun tidak berkurang. Tidak memberi kesan madarat sikit pun kepada ajaran Nabi Musa. Sebaliknya, menambahkan madarat kepada penolaknya. Ini kebenaran mutlak ini. Ada orang menolak.
Semakin kuat menolaknya, maka semakin besar madarat yang akan menimpa dirinya. Sementara penolakan orang ini tidak sedikit pun mendaratkan benda yang ditolak. Karena yang ditolak adalah kebenaran mutlak. Bersifat tetap. Paham ya? Bersifat tetap. Jadi rugi. Kalau meragukannya, itu pun dia rugi. Menolaknya, tapi tahap menolaknya katalah hanya peringkat menengah, rugi juga. Menolaknya peringkat yang paling maksimum, lagi rugi. Firaun menolak ajaran Musa, hak yang diberikan oleh Musa. Ini bukan sikit-sikit punya menolak. Itu memang menolak mentah-mentah. So, itu madarat, kesan buruk yang akan menimpa Firaun. Dalam ini dosa lah. Akibatnya disiksa lah. Yang akan menimpa Firaun sangat dahsyat. Kedahsyatan balasan siksanya sesuai dengan kedahsyatan tingkat penolakannya terhadap al-haq. Sementara ajaran Musa tetap tidak berubah. 100% tidak terjejas. Itu makna al-haq. Jadi yang rugi bukan Nabi Musa. Yang untung pun bukan Nabi Musa. Seluruh manusia menerima ajaran Muhammad SAW. Allah tidak beruntung. Nabi Muhammad tidak beruntung. Seluruh manusia menolak ajaran Nabi. Allah tak rugi. Nabi Muhammad pun tak rugi. Islam tidak rugi. Yang untung, yang rugi, kita. Kita menolak, kita rugi. Kita menerima, kita untung. Sebab besar keuntungan dan kerugian kita bergantung seberapa besar kita menolak dan menerimanya. Makin kuat sikap kita untuk menerima, makin besarlah keuntungan kita. Semakin kuat orang menolaknya, makin besarlah kerugiannya. Sementara yang jadi objeknya, yakni al-haq, dia tetap berdiri teguh. Jangankan hanya ditiup angin. Ada tsunami pun dia tak akan rubuh. Namanya al-haq. Dia sabit. Tak seorang pun percaya bahwa nanti ada kehidupan selepas kematian. Nilai kebenaran adanya hari kiamat tidak akan terjejas sedikitpun. Kiamat tetap berlaku walaupun tidak ada orang yang mempercayainya. Kalau begitu siapa yang rugi? Yang tak percayalah. Paham ya? Jadi ini pelik. Manusia ini pelik bila menolak kebenaran. Sebab kebenaran tidak ibaratnya lah. Ini analogi yang sebenarnya taklah tepat sangat. Ada satu bangunan tiang yang sangat kuat sungguh. Dibuat daripada konkrit yang sangat kuat bercampur besi keluli. Katalah dinding lah. Dinding tembok yang dibina oleh Zulkarnain. Besi keluli bercampur dengan cairan tembaga. Itu sangat keras, sangat licin, sangat tebal, sangat tinggi. Kuat sungguh ya. Tiba-tiba ada yang hendak menghancurkannya. Siapa yang hendak menghancurkannya? Pasukan tikus. Tikus atau nyamuk. Nyamuk tendang. Berbilion nyamuk menendang. Nyamuk nanti yang mati. Dinding tetap kokoh. Dia pun hanya senyum aja. Oh, bantal aku, nanti kamu yang hancur. Aku tetap teguh. Itu ibarat logiknya macam itulah. Ribuan jutaan nyamuk langgalah katalah. Aku nak robohkan dinding ini. Ya, sekurang-kurangnya walaupun tak roboh, goyah sikitlah. Dihantam dek nyamuk. Tetaplah dinding macam tu. Digigit-gigit dek nyamuk. Putus dia punya jarum dia. Semuanya. Dinding jangankan berlubang, luka, berkesan, berbekas pun tidak. Itu analogi yang mudah lah. Nah, kebenaran yang dibawa oleh para nabi itu seperti itulah sifat dia. Dihantamlah sana sini. Tetap sabit. Bila Musa kata nanti bila kamu mati akan dihidupkan, pasti akan dihidupkan walaupun tidak ada orang mempercayainya. Benda itu pasti sebab hak. Sebab hak.
Demikian juga mukjizatnya. Fir'aun dan malaunnya melihat tongkat Nabi Musa yang menelan tongkat-tongkat dan tali-tali ahli sihir, yang dengan kemahiran mereka seakan-akan tali dan tongkat yang mereka campak itu bergerak macam ular. Penonton melihatnya itu ular. Fir'aun melihatnya itu ular. Tongkat Musa pun mereka melihat ular dan sebagainya. Sungguh pun Fir'aun dan malaunnya, sungguh pun kebanyakan penonton meyakini tongkat Musa pun tidak ubah seperti mana tongkat ahli sihir. Ular itu palsu, itu sihir. Hakikat tongkat Musa yang boleh berubah menjadi ular itu tidak akan terjejas sedikit. Kebenarannya tidak akan berkurang sedikit. Tongkat ahli sihir bertukar jadi ular itu hanya khayalan. Nanti dijelaskan di belakang. Apa itu sihir? Yang mereka sihir bukannya tongkat jadi ular. Yang mereka sihir yakni pandangan mata orang melihat, sehingga seakan-akan tongkat yang hanya tongkat, tali semata-mata tali, nampak bergerak. Jadi hanya kelihatan bergerak oleh mata mereka. Yang mereka sihir mata, pandangan yang melihat. Tongkat Musa bergerak juga. Macam ular. Apakah itu hanya khayalan? Oh tidak. Al-hukmul mutabiq lil waqi'. Bila mereka nampak tongkat Musa itu ular, memang ular betul, bukan khayalan. Semua orang kata ahli sihir mengakui, oh itu betul-betul ular. Sebab ahli sihir tahu lah, mereka boleh bezakan mana sihir, mana tongkat sihir, mana tongkat betul, ular betul, mana ular sihir, mana ular betul. Lalu mereka beriman. Alhamdulillah. Tapi kebanyakan kaum Musa, termasuk Fir'aun dan malaunnya, tetap menolak. Mereka kata itu sihir dan tanpa berfikir panjang. Bahkan mereka kata, inna hadza la sihrun mubin. Tengok bagaimana kuatnya ayat ini. Ada inna, ada lam, ada mubin. Masya Allah. Sangat kuat. Tapi apakah nilai kebenaran? Nilai hakikat. Hakikat bahwa yang tongkat itu betul-betul jadi ular itu akan berkurangan? Tidak. Nasib baik masih ada yang mempercaya. Katakanlah tak seorang pun yang hadir di pertunjukan itu mempercayai bahwa tongkat Musa itu jadi ular betul, ia tidak akan mengurangi kebenarannya. Karena al-hukmul mutabiq lil waqi'. Tangan Musa dikepit, kemudian dikeluarkan keluar cahaya. Apakah betul-betul cahaya atau hanya mata orang yang berhayal? Tidak. Itu betul-betul sesuai dengan apa yang mereka lihat. Percaya kata apa, dipercaya atau dinafikan, tidak akan memberi kesan kepada kebenaran tangan Musa yang memancarkan cahaya. Itulah al-haq. Ya, itulah al-haq. Jadi mana ya? Ibarat itu adalah. Dan itu bukan yang dibawa oleh Musa ya, termasuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini bermakna begini jamaah sekalian, pengajarannya untuk kita. Bagaimana sekarang sikap kita? Baik, saya tidak cerita Musa lagi sebab Musa itu cerita lama. Saya cerita yang dibawa oleh Nabi Muhammad pun hak juga. Ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Kan Al-Quran pun hak juga. Quran itu firman Allah yang dibawa, yang disampaikan oleh Allah al-haq. Ya, disampaikan oleh Jibril al-haq. Disampaikan kepada Nabi pun bil haq. Nabi pun Rasul yang hak. Jadi kalau kita berhadapan dengan Al-Quran, berita Al-Quran ke, keputusan Al-Quran ke, hukum hakam Al-Quran ke, atau apa sajalah, berkaitan dengan kehidupan ke, bab makan ke, bab berkeluarga, bab utang piutang ke. Dan juga berhadapan dengan penjelasan Nabi tentang Al-Quran. Ayat ini Nabi jelaskan begini maksudnya. Ayat ini Nabi jelaskan begini.
Yang dilakukan oleh Nabi itu kan penjelasan Al-Quran. Ima ucapan Nabi, ima perbuatan Nabi, itu adalah penjelasan Al-Quran. Semua yang dilakukan oleh Nabi. Karena semua itu ada al-haq, ia bersifat tetap, bersifat pasti, tidak ada kebatilan walaupun sedikit, tidak berubah-ubah. Semua manusia menerimanya, nilai kebenarannya tidak akan bertambah. Semua manusia menolaknya, nilai kebenaran tidak akan berkurang. Jadi ibaratnya gitulah, kita akan berhadapan dengan macam nyamuk yang nak meruntuhkan, nyamuk ataupun kelkatu yang nak meruntuhkan dinding Zulkarnain itu. Ribuan nanti tewas, ribuan nanti mati, pecah kepalanya karena dilanggokan ke dinding Zulkarnain dengan harapan dapat runtuh. Dan berbilion kelkatu pecah kepala dia, tapi dia tak macam itu. Jadi siapa yang rugi? Yang rugi kita. Seberapa besar kerugian orang yang menolak kebenaran yang diberikan oleh para nabi? Bergantung seberapa kuat dia menolaknya. Semakin naik, semakin meningkat tingkat penolakannya, semakin besar kerugiannya, semakin besar dosanya, semakin besar ancaman siksanya. Masya Allah. Semakin meningkat tingkat penerimaannya. Oh, saya terima 1. Oh, tempoh hari baru terima 2. Sekarang sudah 10. Semakin bertambah usia, oh sekarang sudah 75%. Bertambah lagi, alhamdulillah saya sudah boleh menerima sekarang ini, ya Allah, dengan izin Allah, saya sudah menerima 95%. Tinggal 5% nih saya masih ragu. Belajar lagi. Akhirnya, ketika tiba ajalnya, ia yakin 100% apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Yang disampaikan oleh Rasulullah adalah benar belaka, dan dia tunduk kepadanya, patuh kepadanya, beramal dengannya. Artinya kebenaran dibawa al-haq dibawa oleh Nabi sudah 100% diterima. Tingkat penerimanya 100%. Maka nanti balasannya pun 100%. Surganya pun 100%. Ya, ada ke surga yang tak 100%? Jamaah sekalian, kan surga ini bertingkat-tingkat ya. Macam neraka pun kan ada tingkatan. Tingkatan di neraka namanya darkun. Tingkatan di neraka namanya darkun. Sebab tingkatan neraka ini diibaratkan macam ke bawah. Yaitu orang munafik fi darkil asfal, tingkatan paling bawah, makin ke bawah. Yang menunjukkan tingkatan siksanya pun makin teruk. Sementara tingkatan di surga dipanggil darajatun. Darajat yakni tingkatan yang makin ke atas. Ada yang bawah, tengah, paling atas. Rasul pun bersabda, idza sa'amtum bil jannah fas'alul firdaus. Fa innaha alaha wa usatuha. Apabila kamu meminta surga Allah, maka mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu surga yang paling tengah dan paling atas. Paling tengah, paling atas. Maknanya ada yang tepi, ada yang rendah. Surga Muqarrabun tak sama dengan surga Ashabul Yamin. Macam mana boleh tak sama balasannya? Ya, karena tingkat penerimaannya terhadap al-haq yang dibawa oleh Nabi tak sama. Muqarrabun menerimanya 100%. Ashabul Yamin mungkin, ya. Paham ya? Jadi manfaat dan madaratnya itu bergantung kepada orangnya, bukan pada Nabi atau ajarannya. Orang yang menolak kuat, ya nanti madaratnya banyaklah, besarlah. Orang yang menerimanya dengan semangat, ya nanti balasnya besar. Sementara yang ditolak atau yang diterima tetap macam itu aja. Kalau putih-putih aja bila-bila. Orang balik dengan kotoran pun tetap putih aja. Tetap putih aja. Ibarat Islam ini agama yang putih bersih, dibalik dengan kotoran tetap putih, takkan berubah jadi hitam Islamnya. Karena itu milik Allah. Itu al-haq, itulah maksudnya. Jadi kadang saya berpikir juga ya, istilah yang kita gunakan ini mungkin kalau kita kajian lebih ilmiah mungkin perlu didengar. Kita jangan mencemar nama Islam, yaitu mungkin agak perlu difikirkan semula. Salah tidak, tapi
Nak kata tepat sangat pun juga tidak. Betul ke Islam ini boleh tercemar? Kalau Islam tercemar, Islam itu milik Allah. Jangan kamu mencemar kesucian Al-Quran. Betul ke Al-Quran ini boleh dicemari? Quran itu al-haq. Hak itu tetap. Itulah. Tapi itu hanya istilah bahasa ya. Yang pasti kebenaran Al-Quran tidak akan berkurang. Walaupun dinafikan oleh semua orang. Nilai kebenaran tidak akan bertambah. Walaupun semua orang mengakuinya. Baik ya. Tuh ya mas sekalian yang saya sampaikan. Dan selepas itu ada kalimat min indina. Itu juga ada makna lagi. Ada makna yang dalam sekali min indina itu. InsyaAllah ada peluang, ada kesempatan nanti akan teruskan. Ini saya benar pada Allah SWT yang silap kelemahan diri sendiri. Mari kita dengan bacaan tasbih parah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus shalihaat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.